Skrip nggak bisa gitu? Iya iya, Pak. Sama seperti sekretaris juga seperti itu, Pak. Untuk delegasi. Delegasi juga nanti apabila status, suratnya RHS Prip itu tidak akan menerima suratnya, seperti itu. Siap, makasih Mbak. Iya, sama-sama, Pak. Saya lanjut ya, Pak. Ini selanjutnya kita approve, setujui. Ini maka selanjutnya akan, masuk ke pemeriksa terakhir. Ini ada di kotak hijau, ini surat internal. Oh iya, Bapak dan Ibu juga ini ada, di menu perlu diproses ini ada counter-nya. Tadi itu ada 1, 2 seperti itu. Jadi apabila 0 ini, berarti ini pemeriksa terakhir, seperti itu. Tadi ada 1 itu berarti, ada 1 pemeriksa lagi. Ini kita klik saja, kita coba selesaikan suratnya, kita setujui, ketik komentar, ini kita setujui. Nah, setelah suratnya selesai ini, maka akan muncul nomor suratnya. Kemudian di sini itu bisa disposisi, diteruskan, dicetak, ini agenda suratnya. Kemudian ini bisa salin referensi seperti tadi yang saya contohkan. Ini bisa tambahkan ke folder. Kemudian ini tombol info ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat tadi penerima suratnya itu kepada dan tembusannya statusnya itu sudah achieve dan belum dibaca ini statusnya. Kita coba lihat ke penerima suratnya. Kita logout terlebih dahulu. Ini di Pak Wahyu ada surat masuk. Kita klik. Ini surat internalnya masuk. Nah, ini ikonnya berubah. Tadi ini yang belum dibaca berwarna kuning dan ini yang sudah dibaca. Ini. Kita coba lihat di Pak Heru tadi. Kita coba logout dulu. Ini kita lihat di menu surat keluar. Kemudian surat diajukan. Ini surat yang sudah selesai ini ada di menu surat diajukan. Kita lihat di tombol infonya. Nah, ini tadi Pak Wahyu itu sudah membuka suratnya maka statusnya berubah menjadi read. Seperti itu. Kemudian kita coba mencontohkan mengaktifkan sekretaris. Kita coba mengaktifkan sekretaris. Klik dari dashboard ini. Ini pilih sekretarisnya. Bisa diklik sekretarisnya ini. Kemudian di searching. Apa saya coba sekretarisnya Pak Ibnu ya? Kita coba. Kemudian apabila memiliki lebih dari 1 jabatan bisa dipilih di sini, diklik ininya. Kemudian untuk sekretaris ini bisa 2, privat, bisa sekretaris maupun personal assistant. Bedanya itu apabila personal assistant itu tidak akan terlibat di dalam proses surat. Jadi apabila
pejabatnya itu menjadi pemeriksa, jadi personal asisten ini hanya bisa melihat saja atau, men-tracking suratnya, jadi tidak bisa ikut meng-approve seperti itu, maupun sebagai penerima surat. Jadi, penerima suratnya itu dua-duanya dapat surat. Jadi, personal asisten dan pejabatnya itu mendapatkan surat. Nah, apabila sekretaris itu, eee, sebelum ke pejabatnya, surat yang perlu diproses itu akan masuk ke sekretaris. Apabila sekretaris sudah mem-approve, maka selanjutnya akan maju ke, pejabatnya yang mengaktifkan sekretaris. Nah, apabila personal asisten itu bedanya tadi itu, eee, jadi tidak, terlibat di dalam proses surat tersebut dan apabila surat masuk, dua-duanya dapat, seperti itu. Untuk Mbak hak Widya. ya? Punten mohon izin open cam, Mbak Widya. Mohon berkenan Mbak Widya izin open cam. Ya, Bu. Mbak Widya, lanjut kembali. Oh iya, terima kasih. Untuk hak ini jadi bisa dipilih, bisa biasa, rahasia, rahasia pribadi. Jadi saat tadi membuat surat di awal kan bisa, memilih jenis surat yang dibuat itu biasa, rahasia, atau rahasia pribadi. Jadi, sekretaris ini nantinya akan disesuaikan dengan surat yang, tadi, dibuat di awal seperti itu. Jadi apabila di sini dipilihnya biasa dan rahasia, saat ada surat rahasia pribadi yang masuk, ini tidak akan masuk ke sekretaris, akan langsung ke pejabatnya seperti itu. Kita coba ini, ajukan, kita klik yes, maka sudah aktif. Kita coba refresh di dashboard-nya. Ini sekretarisnya muncul. Kita coba buat surat ke sekretaris mungkin ya yang melalui ini. Kita coba logout, kita coba buat surat lagi. Ini kita coba buat surat eksternal mungkin ya. Surat eksternal ini sama seperti internal, hanya bedanya itu ini apabila bisa dikirim ke luar YPT mungkin. Jadi bisa ditulis ini mungkin diketik, jadi di sini saya coba ketikkan ini. Jadi untuk surat internal itu di sini tidak bisa diketikkan, hanya surat eksternal saja yang bisa kepadanya. Saya ketikkan juga. Darinya akhirnya kemudian kita langsung saya coba satu pemeriksa saja ya Bapak dan Ibu. Kita melihat masuk ke sekretaris atau enggak gitu. Ini klasifikasi masalahnya, perihal suratnya, Ctrl C, kemudian formatting, saya kopikan dari Word, kemudian nah ini pilihan lanjutannya, kita coba prioritasnya itu segera, dan tipe suratnya itu kita coba rahasia pribadi. Kita langsung klik OK saja, kita isi komentar, lalu kita klik ajukan. Nah ini untuk template suratnya seperti ini.
Kita coba lihat di pelacakan suratnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi apabila suratnya itu segera, jadi akan muncul tanda panah merah ini. Kita ke pemeriksa pertama. Kita lihat ini ada konternya 1 ya. Kita langsung approve saja ya Bapak dan Ibu. Ini kita di komentar, kemudian setujui. Kemudian kita logout ke pemeriksa terakhir. Ini kita coba disunting, kemudian kita langsung upload juga, setujui, klik ya. Ini suratnya selesai. Kita coba lihat. Nah, ini untuk di sini, jadi mungkin belum nanti saya infokan ke developernya, ke programmernya. Jadi apabila suratnya itu masuk ke sekretaris, di sini statusnya unretrieved, karena kan memang masuknya ke sekretaris ya, bukan ke pejabatnya. Jadi statusnya masih unretrieved. Nah, di sini itu harusnya di sini ada sekretarisnya, di sini biasanya muncul. Nah, ini belum, mungkin nanti saya coba infokan ke programmernya. Ini kita coba ke penerimanya tadi. Penerimanya Bawaslu. Nah, ini suratnya itu masuk, karena suratnya ini tadi kan HS Print ya, jadi langsung masuk ke pejabatnya. Apabila suratnya biasa atau RHS itu akan masuk ke sekretarisnya, seperti itu. Nah, kita coba untuk disposisi. Nah, disposisi ini bisa diklik di sini, disposisi. Nah, ini untuk membuat tuduhnya bisa di checklist. Ini isikan kepadanya. Diklik icon ini, kemudian kita searching, kemudian kita klik OK. Nah, ini nota tindakannya itu bisa dari sini, ataupun bisa Bapak dan Ibu ketik juga, diklik icon yang ini. Nah, ini untuk membuat tuduhnya ada due date-nya, prioritasnya. Ini untuk remindernya juga, kemudian kita coba ajukan. Ya. Nah, apabila surat yang sudah didisposisi akan muncul icon ini, tanda panah ini, jadi bisa kita lihat. Nah, disposisinya ini, tunjuk suratnya kepadanya dari suratnya, seperti itu. Kita coba lihat di penerima delegasinya. Nah, ini suratnya ada di dashboard tuduh. Perihal suratnya itu surat internal. Kemudian ini petunjuk suratnya. Ini high itu prioritasnya. Itu bisa diklik perihal suratnya. Ada due date-nya, agenda disposisinya. Ini di disposisinya masuk juga surat internal. Seperti ini.
Ada agenda suratnya, ada lokasi substitusinya juga. Apabila melihat dokumennya bisa diklik lihat dokumen seperti ini. Selanjutnya kita coba forward atau teruskan. Kita klik teruskan. Kita klik icon yang ini. Kemudian di setting. Klik OK. Ini kita coba ajukan. Ini. Kita coba OK. Ini. Maka suratnya masuk ke untuk apabila orang tersebut ada di dalam surat tersebut, kayak tadi kan saya kepadanya itu VP IT dan VP logistik. Nah, jadi apabila masuk ke dalam kepadanya ini, jadi masuk ke surat masuk juga seperti itu. Apabila tidak, akan masuk ke menu disposisi. Jadi karena Pak Heru ini ada di dalam surat, jadi apabila di forward itu masuknya ke surat masuk. Seperti itu. Selanjutnya kita coba mengaktifkan delegasi. Kita coba mengaktifkan terlebih dahulu. Untuk menonaktifkan bisa diklik dari dashboard ini. Kemudian klik nonaktifkan. Ini kita refresh. Ini sudah tidak aktif sekretarisnya. Selanjutnya kita coba aktifkan delegasi, diklik di dashboard ini. Buat baru. Kemudian isi penerima delegasinya. Klik penerima delegasi. Kita isikan. Kemudian apabila memiliki lebih dari satu jabatan juga bisa dipilih di sini jabatan mana yang akan diaktifkan delegasinya. Selanjutnya itu tanggal mulai bisa dipilih. Di sini. Coba selesainya. Alasannya. Kemudian klik ajukan. Klik yes. Kita refresh dashboard-nya. Maka delegasinya ini muncul di dashboard-nya. Seperti ini. Mbak Widya mohon izin. Selanjutnya kita mohon izin ada pertanyaan ini untuk dari Pak SMK Telkom Medan. Ini apakah setiap kita buat surat baru aktifkan sekretaris atau gimana? Untuk aktifkan sekretaris itu bisa menyesuaikan kebutuhan, Bu. Jadi maksudnya tadi apabila buat surat harus aktifkan sekretaris gitu ya? Iya. Jadi untuk mengaktifkan sekretaris itu disesuaikan dengan kebutuhannya saja ya. Jadi nggak setiap kita buat surat harus aktifin sekretaris kan, gitu ya? Iya begitu. Iya begitu, Bu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi sesuai kebutuhan.
Ya, sama-sama. Tahu. Sebenarnya kalau kita mau buat surat Iya, Pak. eksternal ataupun internal, posisi sekretaris itu harus kita aktifkan. Tidak, Pak. Jadi sekretaris itu hanya untuk menyesuaikan saja apabila jabatan A seperti itu membutuhkan sekretaris, jadi bisa diaktifkan. Apabila tidak juga tidak apa-apa gitu, Pak. Oh gitu. Oh iya. Ya, Iya, terima Pak. kasih Bu. Iya, sama-sama, Pak. Selanjutnya saya coba buat surat dengan mencoba delegasi ini ya, Bapak dan Ibu. Kita coba. Mbak, kalau tadi ada start date sama end date itu artinya apa, Mbak? Oh, itu mulainya, Pak. Start date itu awal tanggalnya, end date itu akhirnya, Pak. Sampai kapan gitu, Pak? Maksudnya gimana? Untuk POH itu kan. Di ini ya, Pak. Di saat buat POH, Pak. Berarti tanggal awal dia sebagai POH-nya gitu ya, terus selesainya kapan gitu ya? Iya, iya begitu, Pak. Nanti Ini ada tanggal remaining-nya nggak? tidak ada, Pak. Jadi nanti otomatis nonaktif seperti itu, Pak. Saya lanjut aja ya, Pak. Nah, ini kita coba buat surat internal. Ini kita coba Pak Wahyu tadi kan yang mengaktifkan delegasi, kita coba dijadikan pemeriksa. Saya isikan terlebih dahulu. Kemudian pemeriksanya ini kita coba Pak Wahyu. Jadi untuk alur surat delegasi ini, apabila tadi kan sekretaris itu apabila menjadi pemeriksa, suratnya akan masuk ke sekretaris. Kemudian apabila sekretarisnya sudah meng-approve, maka akan masuk ke pejabatnya seperti itu. Apabila delegasi ini berbeda, jadi surat perlu diprosesnya ini masuk ke delegasi dan ke pejabatnya seperti itu. Coba. Saya ketikkan dari Word. Copy, kemudian ke formatting. Kemudian kita langsung kirim saja, ajukan. Nah, kita coba lihat suratnya. Ini kan suratnya ke Pak Wahyu, berarti harusnya ada di Pak Wahyu. Nah, ini surat perlu diproses. Ada di Pak Wahyu. Kita coba lihat di delegasinya ini. Pak Dawam. Kita coba login. Ini perlu diproses. Oh, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya lupa.
Jadi ini statusnya karena masih waiting, jadi suratnya itu nggak masuk ke Pak Dawam. Kita coba ke Pak Wahyu dulu. Jadi apabila statusnya masih waiting itu belum masuk, kita coba aktifkan dulu. Coba aktifkan dulu. Kemudian kita coba aktifkan hari ini. Hari ini ya, kita langsung ajukan. Statusnya aktif. Ini apabila listnya berwarna hijau ini statusnya aktif. Nah ini statusnya aktif. Kita coba. Nah ini suratnya masuk ke Pak Dawam, udah aktif hari ini. Ini. Nah apabila Pak Dawam sebagai delegasi yang diaktifkan melakukan approve, kita setujui. Di sini di komentarnya maka akan ada komentarnya PLH dari jabatan ini FPP IT. Seperti itu. Kita coba lihat ke Pak Wahyu. Nah ini di Pak Wahyu itu status surat perlu diprosesnya itu kosong karena sudah di-approve tadi oleh Pak Dawam sebagai POH-nya. Jadi suratnya itu masuk ke pemeriksa selanjutnya. Kita coba lihat. Ini suratnya masuk ke pemeriksa terakhir. Ini komentarnya tetap ada ya. Yang meng-approve itu PLH-nya. Kita coba selesaikan suratnya. Kemudian saya setujui. Ini selanjutnya saya coba masukkan ke folder. Kita coba buat dulu foldernya. Buat map. Kemudian nama foldernya. Kemudian ajukan. Klik yes. Ini muncul suratnya. Kita coba memasukkan surat. Kita coba. Ini kita buka suratnya. Kemudian kita tambah map. Kita pilih foldernya. Surat internal. Kemudian kita klik OK. Udah. Kita coba buka mapnya. Ini suratnya ada di foldernya. Selanjutnya kita coba mengganti namanya. Ini kita pilih namanya. Ini sudah berubah ya Bapak dan Ibu. Jadi surat penting. Nah, apabila untuk menghapusnya bisa di sini hapus map. Kemudian di checklist yang akan dihapus. Kita coba checklist ini, kemudian klik delete. Kita klik yes. Nah, ini mapnya terhapus.
Mungkin selanjutnya kita coba surat undangan ya, Bapak dan Ibu. Untuk alurnya sama juga, hanya untuk surat undangan ini perbedaannya ada di template-nya, ada hari, tanggal, bisa memilih waktunya, tempat, dan agenda. Kita coba login Mas Fendi sebagai konseptor. Kita coba buat surat undangan. Kemudian kita isikan kepadanya. Nah, ini apabila mengaktifkan POH, tadi ini Pak Wahyu mengaktifkan POH, maka akan muncul di address book-nya POH-nya. Seperti itu. Oke. Darinya. Ayo. Kemudian merekanya. Oke. Kemudian kita isi klasifikasi masalahnya, disesuaikan perihalnya. Kita coba simpan draft. Ini kita klik ya. Ini tampilan surat undangan seperti ini. Kita coba lihat di menu konsep. Ini ada surat yang tadi kita draft, surat undangan. Kita coba lanjutkan suratnya. Ini tanggalnya, ini tanggal mulai, dan ini tanggal selesainya. Ini untuk waktunya dari jam 8 sampai jam 10. Kita coba tempatnya. Rapat. Agendanya rapat. Ini bisa kita tambahkan di sini maupun ditambahkan dari Word. Lampiran juga sama seperti tadi. Referensi juga sama. Kita isi komentar. Kemudian ajukan. Mohon izin Mbak Widya untuk waktu presentasi 10 menit lagi ya Mbak Widya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Oh iya, baik Terima Mbak. kasih. Iya, sama-sama. Nah, ini kita lihat di pelacakan suratnya. Ada di FVP ITS DevOps. Nah, ini ada di surat perlu diproses. Kita klik perihalnya. Kemudian kita sunting. Kita coba untuk tambahkan pemeriksa. Mungkin ya Bapak dan Ibu. Jadi di pemeriksa ini bisa menyisipkan pemeriksa. Kita coba tambahkan. Mohon izin karena berhubung waktunya tinggal 10 menit lagi, jika ada Bapak Ibu yang akan bertanya, mohon bisa langsung interupsi. Terima kasih. Kita tambahkan pemeriksanya. Kemudian kita isikan komentar. Kemudian klik setujui.
Kita lihat suratnya itu masuk ke surat yang tadi ditambahkan pemeriksaan. Suratnya masuk ke Pak Yanuar sebagai tadi yang ditambahkan pemeriksanya. Kita coba edit. Kita coba isikan komentar dan setujui. Ini kita lihat ada di pelacakan surat. Kembali ke FVP ITIS ya. Widya mohon izin sebentar, ada pertanyaan, apakah ada fitur untuk mendownload atau mencetak surat? Ada Bu untuk ini ada di saya coba di surat selesai ini. Nah ini. Jadi bisa dicetak di sini, Bu, untuk cetak suratnya. Oh ya. Bisa Kalau di yang sini. kita nerima suratnya itu berarti sama juga ya, lihatnya di situ ya? Iya. Oke. Jadi ada cetak ini, diklik. Jadi ini untuk print kita klik yes aja, Bu. Oke. Nah ini muncul seperti ini. Sip. Gitu. Terima kasih. Kemarin saya nyari-nyari ini gimana ya, karena kalau di sekolah kan biasanya harus ada dokumentasi gitu ya dalam bentuk hard copy. Gitu. Terima kasih Mbak. Ya sama-sama Bu. Saya coba lanjut. Jadi apabila menambahkan pemeriksa itu alurnya, misalnya di posisinya itu di pemeriksa pertama, menambahkan pemeriksa. Jadi pemeriksa itu maju ke pemeriksa yang ditambahkan, kemudian mundur kembali ke pemeriksa yang tadi menambahkan, kemudian nanti akan maju seperti biasa, seperti alur awalnya seperti itu. Baik, Mbak Widya mohon izin, ini terkait pemeriksa. Ada pertanyaan, jika Wakasapra yang membuat surat, kemudian ditulis dari Wakasapra, kemudian pemeriksanya hanya kepala sekolah, apakah bisa seperti itu? Untuk pemeriksa itu hanya bisa dari address book, Bu. Jadi kalau apabila ada di address book, bisa seperti itu. Oh, baik. Ya, terima kasih Mbak Widya. Bisa dipilih, iya. Sama-sama, Bu. Kita coba. Tadi sudah di-approve ya. Jadi kembali ke pemeriksa yang menambahkan pemeriksa. Ini suratnya itu kembali ke Pak Ibnu. Kita edit. Ini apabila sudah sesuai, langsung disetujui saja. Mbak Widya mohon izin, ada pertanyaan lagi dari Pak Sulis terkait bagaimana cara meng-close disposisi to do terkait yang ada overdue-nya. Oh iya, terima kasih Mbak. Ini bisa tadi yang mengaktifkan delegasi itu Pak Wahyu ya tadi masalah itu. Kita coba login. Ini. Jadi yang bisa merubah statusnya di to do itu yang membuat to do-nya seperti itu, Bu.
tadi kan yang membuat tuduhnya itu Pak Wahyu. Jadi yang bisa mengubah statusnya itu menjadi mark as complete itu Pak Wahyu. Pembuat langsung Seperti itu bisa penghapus. diklik. Ya, jadi untuk menghapusnya itu bisa di mark as complete, di checklist, kemudian diajukan, maka nanti akan hilang dari dashboardnya seperti itu. Kalau untuk penerima tuduhnya itu tidak bisa menghapus tuduhnya. Baik, terima kasih Mbak Widya. Seperti itu. Ya, sama-sama. Mbak Widya boleh lanjut. Kita coba login. Pak Ibnu, tadi sudah di ini ya? Sudah di approve, kemudian suratnya. Ini suratnya masuk ke pemeriksaan terakhir. Kita coba selesaikan suratnya. Kita oke, kemudian setujui. Ini untuk tampilan surat dari surat undangannya. Seperti ini. Mungkin cukup dari saya, Bu. Sudah semua. Apabila mungkin ada yang bertanya. Baik, untuk waktu masih ada 5 menit lagi. Dari Bapak Ibu jika akan bertanya, silakan bisa langsung. Izin, Bang. Kalau untuk penomoran, kalau misalkan sekolah yang mengirim surat, kalau yang di memo dulu kan ada nama sekolahnya ya, ada nama lembaganya. Nah, kalau sekarang sepertinya nggak ada ya. Ya, Pak. Untuk nomor surat ini ya, Pak? Nomor surat. Ya, kalau setelah untuk nomor surat ini, nomor surat yang ini ya, Pak? Betul. Kalau untuk nomor surat ini bisa disesuaikan, Pak. Nanti mungkin bisa mengusulkan ke admin mungkin ya, Bu. Untuk ini bisa disesuaikan di admin tools-nya, penomorannya. Ini untuk penomoran ini masih mengikuti yang Telkom. Kalau saya coba di sana hanya TSC saja sih. Tapi ya itu nggak tahu sih gimana kebijakan penomorannya saja sebenarnya. Kalau Ya, yang di memo yang dulu kan ada misalkan lembaga sekolah SMK Par Bandung, ya di situ kan tertulis ya Par Bandung. Kemudian kalau Jakarta tertulis gitu. Kalau sekarang kayaknya hanya TSC saja gitu. Ya di NDE ini untuk nomornya itu ini nomor suratnya mengikuti klasifikasi masalah yang tadi, Pak. Kemudian ini departemennya, kode departemen, kemudian ini tahunnya. Untuk disesuaikan mungkin nanti bisa ke adminnya mungkin ya, Pak. Jadi ini masih mengikuti yang template Telkomnya, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Devi, bagaimana? Jadi nanti disesuaikan, nanti bisa ke adminnya. DT ya adminnya ya? Kurang tahu ya, Pak, adminnya DT mungkin. Oke, Pak Dev, nanti dari DT coba disamakan dengan yang memo yang lama ya. Seharusnya sih karena sudah ada departemennya, jadi nanti YPT strip contohnya SMK Par atau SMK Bandung seperti itu. Nanti lebih lanjutnya saya yang kabarin ke Pak Devi. Mas Ben. Sama-sama, Mbak. Baik, Mbak Widya, ini ada lagi satu pertanyaan dari SMK Telkom Medan. Berarti untuk pemeriksa dan nama disposisi surat hanya bisa bagi yang namanya ada di item pilihan. Untuk nama di luar itu apa bisa diketikkan atau input nama Ibu? Untuk
di luar dari ini tuh hanya yang surat eksternal aja, Bu. Jadi untuk semuanya itu hanya yang ada di address book saja. Jadi untuk ini surat internal seperti itu, ini tidak bisa diketikkan, hanya yang ada di address book saja. Nah, ini contohnya surat eksternal. Ini bisa diketikkan. Jadi bisa keluar dari YPT-nya untuk surat eksternal ini. Oh, siap. Ini bisa ketik manual untuk eksternal, surat eksternal saja ya. Baik, terima kasih Mbak Widya. Baik Bapak Ibu, sehubungan waktunya sudah sampai 11.30. Untuk diskusi dari Mbak Widya sudah selesai. Kita terima kasih Mbak Widya atas waktu dan sharingnya. Sama-sama, Bu. Ya, terus selanjutnya mungkin roll pertanyaan nanti bisa dijapri saja ya, jika ada pertanyaan yang lain ya. Nah, untuk selanjutnya adalah presentasi progres OKR dari tim HC. Kepada yang terhormat Padanan kami persilakan. Baik, mohon maaf. Terima kasih Mbak Fitri. Suaranya lembut sekali Pak Dana. Lembut sekali ya, mohon maaf Mas. Atau saya enggak usah pakai ini, tadi sih agak rame soalnya. Kopi dulu Pak Danan, kopi dulu Pak. Bagaimana bisa suaranya lebih baik? Moga-moga lebih baik. Coba. Baik, terima kasih rekan-rekan semua dari unit DT yang juga memberikan kesempatan waktunya. Sebetulnya jadwal ini memang murni untuk sosialisasi new NDE ya. Namun kemarin mohon izin ke Pak Heru juga ke Pak Yanuar Firdaus, kami ingin menyisipkan sedikit materi berkaitan dengan OKR. Saya kira nanti cukup, insya Allah hanya setengah jam. Sebentar. Ini soalnya di chatbox ada yang katanya suaranya seperti di toilet gitu. Gimana sekarang Pak Yan, suaranya Pak Yan? Better Pak. Ya. Mas Pak. Sudah duduk Padanan. Ya, mohon maaf karena memang mungkin suaranya agak menggema, ruangannya ini tidak terkondisi dengan baik. Jadi Bapak dan Ibu, mohon izin kami akan sedikit menyampaikan materi nanti dari HC berkaitan dengan OKR. Untuk Bapak dan Ibu, khususnya untuk bunda-bunda yang di PAUD, barangkali memang materi ini belum terkorelasi langsung, namun tidak apa-apa karena mungkin dalam beberapa waktu ke depan bisa jadi juga akan masuk ke PAUD. Namun khususnya untuk rekan-rekan teman-teman di BPK, anak perusahaan, mungkin materi ini diperlukan. Jadi beberapa waktu lalu kita sudah bersama-sama melakukan input OKR ya Bapak dan Ibu semua, Objective Key Result. Periodenya adalah periode triwulanan, 3 bulanan. Nah tentunya apa yang kita input itu kan perlu diukur. Nah dan diukur juga perlu diinputkan progresnya, apakah sudah selesai atau belum selesai, atau progresnya sudah 50% atau sudah 100%. Nah itu perlu diinput. Nah nanti materi itu akan dijelaskan. Seperti kita ketahui kalau dalam struktur organisasi kita itu kan ada mulai dari dirut, kemudian BOD, VP, AVP dan seterusnya sampai ke staff. Nah kalau kita bagi menjadi tiga kelompok, yang pertama adalah pimpinan unit yaitu dirut, kemudian yang kedua adalah manajer lini. Nah manajer lini ini mulai dari BOD, kemudian VP, AVP. Nah kemudian yang ketiga, level ketiga adalah working level. Working level ini biasanya
staff atau bisa juga VP bisa. Artinya mereka yang memiliki tugas untuk melakukan input progress gitu. Jadi kalau level manager ini tidak melakukan input progress, namun kalau working level di tingkat yang di bawah itu melakukan input progress. Nah, input progress ini perlu dilakukan setiap 3 bulanan. Nah, kebetulan ini triwulan 3 ini sekarang bulan September sudah mendekati akhir triwulan 3, sehingga perlu Bapak dan Ibu khususnya yang memang berada di posisi working level itu nanti bisa melakukan input progress. Nah, bagaimana caranya nanti akan disampaikan lebih detail oleh Mbak Ria Fatimah. Mungkin silahkan bisa langsung saja Mbak Ria disampaikan berkaitan dengan cara untuk melakukan input progress. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman DT yang memberikan kesempatan waktu. Silakan Mbak Ria. Baik Pak, terima kasih. Bapak Ibu yang terhormat, seperti yang disampaikan Pak Danan tadi, mungkin update progress ini available buat teman-teman yang di kantor BPK dan juga yang ada di APYPT. Suaranya jelas nggak ya? Menggema. Gema, Mbak. Jangan dua itu. Satu. Salah satu di mute Mbak Ria. Ya, kalau sekarang bagaimana? Ya Mbak, sudah bagus Mbak. Sudah. Mungkin saya coba untuk share-nya melalui Diario Mobile dulu ya, karena untuk update progress ini bisa melalui Diario Mobile dan juga Diarium webnya. Izin share screen. Sebentar. Oh, nggak muncul ya. Mohon izin, ini nggak ada pilihannya dari handphone untuk share screen handphone ya? Ada harusnya. Di sini pilihannya Google Drive, Box, foto, dokumen, web URL, bookmark, kamera, sama share whiteboard. Mungkin saya tadi coba pakai device yang berbeda bisa sih. Kalau begitu pakai yang ini aja Mbak Ria, yang PC aja, yang web. Terakhir hari ini kan ya? Apa Pak Haji? Terakhir hari ini kan misinya? Iya Pak, jam 3. Ya, mohon maaf, untuk itu saya coba share screen melalui Diarium web saja. Ini tampilan Diarium setelah login. Yang pertama, kita masuk ke menu yang titik 9 di atas, kemudian pilih OKR. Kemudian setelah pilih OKR, di sini muncul objektifnya yang sudah kita terima dari atasan. Kemudian apabila kita akan mengupdate progress, itu berarti kita mengupdate progress key result-nya. Sebagai contoh, saya akan melakukan update progress untuk merencanakan program LTV bulan Agustus 2021. Nah, ketika kita breakdown OKR-nya, itu muncul beberapa key result. Kita harus melakukan update progress ini setiap key result-nya. Jadi
Yang pertama ini terkait merencanakan, kita klik yang titik 3 sebelah kanan, kemudian klik detail. Nah, di sini muncul key result yang sudah kita tetapkan. Dan untuk update progres ini memang harus dilaksanakan oleh pegawai terakhir yang menerima assignment. Jadi misalkan tadi yang seperti Pak Danan sampaikan, apabila pegawai tersebut tidak mendapatkan assignment, berarti dia tidak maksudnya kalau misalkan pegawai itu menerima assignment, maka dia wajib melakukan update progress. Tapi kalau misalkan dia tidak menerima assignment, berarti key result-nya itu dia belum membuat gitu. Maka harus membuat dulu key result-nya, baru membuat update progress. Nah, di sini untuk key result yang sudah dikeluarkan, kita bisa melakukan edit OKR apabila ada perubahan target dan satuan program yang sudah kita tetapkan. Tapi kalau misalkan kita mau langsung update progress, kita klik update progress di sini. Dan kemudian untuk update progress ini kita sesuai dengan inputan pertama, apakah secara matrix atau milestone. Matrix itu berarti kita hire to better atau better to hire, tergantung dengan jumlah satuan yang kita tetapkan. Sebagai contoh di sini pengelolaan perencanaan program LTV. Di sini diprogramkan 1 kali. Saya input current value-nya 1. Nah, ini dia secara otomatis preview untuk pencapaian programnya 100%. Tapi kalau misalnya kita isikan 2, maka 200%, dan ini pun akan berpengaruh pada pencapaian OKR atasan kita gitu. Nah, di sini saya inputkan saja untuk perencanaan 1, dan komentar ini adalah komentar yang akan disampaikan kepada atasan. Misalkan kita isi komentarnya itu perencanaan program sudah dimulai. Kemudian klik update. Nah, ini ada notifikasi data OKR telah berhasil diperbaharui dan waiting for approval. Nah, waiting for approval-nya ini kita menunggu atasan untuk melakukan approve terhadap update yang sudah kita isikan. Nah, setelah update progresnya ini kita submit, maka di sini sudah tidak ada lagi kolom atau button untuk update progress, sehingga progress yang sudah kita input itu tidak dapat diedit kecuali atasannya itu melakukan return update progress yang sudah kita submit gitu. Jadi itu bisa diedit kembali. Mungkin itu kalau untuk update progress. Mohon maaf tadi via web, via mobile-nya belum bisa saya contohkan, tapi secara garis besar itu sama saja. Jadi ketika kita masuk ke menu OKR, itu akan diperlihatkan objektif dan key result yang sudah kita kita buat. Nah, kemudian sama juga apabila di web kita masuk ke key result-nya itu, kemudian kita klik titik 3 juga sama, dan kemudian langsung isi current-nya, karena kalau untuk di web itu tampilannya agak berbeda dan tidak ada tampilan secara detail infonya gitu. Jadi hanya tampilan info objektif dan kategori periode dan juga jumlah current yang akan kita update gitu. Mungkin itu untuk proses update progress. Dan yang tadi itu kita di sini statusnya sudah menjadi merah, no progress, karena sudah menunggu approval dari atasan. Gitu. Nah, ketika kita klik update progress pun atasan kita akan menerima WhatsApp dari Diarium untuk melakukan approval. Mungkin sampai sini Pak Danan. Dilanjutkan di Pak Danan bagaimana? Oh, oke, Mbak Arya. Kalau di saya sebentar. Atau mungkin barangkali di proses itu ada dari dari Bapak Ibu ada yang ingin nanya dulu. Saya coba connect
ini. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Mungkin belum ada ya Pak. Dan mungkin bisa lanjut Pak. Oke Mbak, sebentar Mbak Fitri, saya coba connect lewat HP saya, bisa enggak nih? Sebentar, masih loading. Recording in progress. Wah iya, kok sama sekarang ini share-nya seperti yang tadi Mbak Ria ini nggak muncul di apa namanya untuk share screen-nya kok nggak muncul. Atau mungkin dari ini ya, dari admin ya. Mas Fendi, kalau admin ini ya ada pembatasan itu nggak ya? Coba lagi Pak Danan, barusan saya buat co-host. Share whiteboard Microsoft. Masih belum muncul nih, harusnya screen. Yang nggak muncul juga Mas Fendi. Tidak bisa Pak Danan. Ya, belum bisa. Kalau gitu Pak Sulis, Bapak Putra mohon izin ada pertanyaan dari Pak Sulis. Untuk metrik dengan target 100%, jika prestasi kita bagus, apakah ada caranya untuk realisasi lebih dari 100%? kalau metrik targetnya 100% ya. Maksimal 100% ya Pak? Ya. Nggak bisa lebih? Kalau dalam hal ini apa namanya di OKR ini pencapaiannya pengukurannya memang pengukuran langsung ini Mbak, langsung apa namanya prosentasenya, jadi bukan berupa angka yang nominal, namanya persentase. Jadi untuk pencapaian lebih ada di perhitungan yang lain. Nanti sepertinya bukan di OKR ini. Namun nanti saya coba ini ya, saya coba carikan apa namanya, saya carikan referensi lain karena ini kan belum langsung sebagai pengukuran seperti halnya KM, namun masih mengukur apa namanya mengukur apa ya istilahnya, jadi bentuknya masih pencapaian ya, pencapaian persentase gitu. Baik Pak Danan. Itu mungkin Pak Mas Sulis. Baik, terima kasih Pak Danan. Berikutnya untuk yang ini ya, yang tadi approval-nya di Ria. Saya coba share screen ya. Tadi karena sama tidak bisa membuka yang web base, kami coba yang menggunakan tadi nggak bisa yang mobile, kita coba yang web base. Mbak Ria bisa tadi yang Mbak Ria update tadi progres berkaitan dengan program OKR apa ya tadi? Terkait dengan LTV Pak. LTV ya. Ya. Melaksanakan LTV. Nah ini kalau saya checklist di sini ada 3 yang 3 key result yang saya disposisi atau saya assign ke Mbak Ria. Tadi yang bulan 3-3-nya?
Bulan Agustus, Pak. Agustus, LTV bulan Agustus. Meliputi 3 ini ya? Ya, betul, Pak. Khususnya yang terkait merencanakan program LTV. Ini ada satu kegiatan. Ini ada yang merah, kemudian saya coba klik yang titik 3 di sebelah kanan. Ini ada tadi yang sudah diisikan oleh Mbak Ria progresnya. Kemudian approval-nya ada di posisi nggak kelihatan ya. Saya biasanya approval-nya memang di mobile nih. Nah, di posisi sini masih statusnya masih pending ya. Mohon maaf tidak muncul menunya karena memang saya kemarin mencoba approval-nya yang di mobile. Mbak Ria bisa bantu di posisi ini barangkali sebelumnya pernah nyoba yang web? Kebetulan yang web ini memang baru sekarang ya. Iya, karena ada ini kan penambahan fitur dari webnya gitu, Pak. Ya, sedangkan untuk OKR biasanya update progress itu memang baru ada di mobile, Pak. Makanya tadi mau dicoba via mobile ternyata nggak bisa share screen. Oke. Oh, ini kalau saya ini ada Pak confirmation request. Di menu kanan atas itu kan ada gambar kotak surat, itu di situ ada notifnya. Nah, ternyata di situ sebagai notifikasi pemberitahuan bahwa ini ada request konfirmasi OKR. Nah, ini ada muncul. Saya coba klik gambar mata sebelah kanan. Nah, ini ada OKR statementnya. Prosentasenya sudah diinput Mbak Ria 100%. Kemudian actionnya, nah ini actionnya berarti saya coba pilih, saya approve bahwa kegiatannya memang sudah dilakukan LTV. Kemudian ini ada comment confirmation, ya, kita bisa isikan komen apa saja. Oke, saya klik tombol approve. Ini ada beberapa ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Tadi saya contohkan satu. Ini sudah terkonfirm. Yang tadi sudah di request. Nah, ini nanti yang perlu rekan-rekan lakukan ya, khususnya yang di posisi working level sebagai update di akhir triwulan ini, jadi di bulan September ini. Saya kira itu Mbak Ria masih ada tambahan kah? Sudah Kak, cukup. Baik, kalau begitu Mbak Fitri, mungkin dari kami seperti itu, karena ini juga kebetulan sudah masuk waktu duhur ya. Ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan teknis input, boleh nanti menghubungi Mbak Ria Fatimah atau juga ke saya. Nanti akan kita pandu. Baik, terima kasih Pak Danan. Jadi untuk jika ada diskusi lebih lanjut nanti bisa menghubungi Mbak Ria di YPT ya Pak ya. Baik ya. Bapak Ibu, demikian rangkaian acara sosialisasi nota dinas dan presentasi OKR sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan dari pihak panitia. Assalamualaikum. Untuk lebih jelasnya nanti bisa, jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi PSI di kantor YPT. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mohon maaf, ini apakah akan ada closing dari Pak Yanuar?
Ya, Mbak Fit, langsung saja boleh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Baik. Makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.